Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Nispa. Kami dari kelompok 1 Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Nah, di sini kami ada tugas analisis laporan keuangan yang dengan dosen pengampu Pak Zul Asmi SE MSI AKCA. Nah, di sini kami mempunyai proyek penilaian prestasi perusahaan pada PT Jarum. Sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kami. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Satria Edi Putra dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Triwidodo. Perkenalkan, nama saya Dr. Alfikar. Baik, pada poin pertama di sini saya akan memberitahu apa aja profil perusahaan pada PT Jarum. Nah, PT Jarum ini sebuah perusahaan rokok terbesar keempat di Indonesia, ya, kantor pusat di Kudus, Jawa Tengah. PT Jarum merupakan induk dari PT Jarum Group yang membawai banyak bisnis. Bisnis tersebut dikelola oleh keluarga Hartono, yang generasi pertamanya adalah Oi Wee Guan. Awalnya produk Jarum adalah rokok kretek lintingan tangan dan rokok kretek lintingan mesin. Kedua produk itu sangat populer dan diproduksi dalam jumlah besar. Rokok kretek lintingan tangan klasik terus dilakukan oleh Jarum menggunakan metode kuno yang dikerjakan secara manual oleh buruh terampil. Sementara rokok kretek lintingan mesin diperkenalkan awal tahun 1970, diproduksi secara otomatis menggunakan mesin berteknologi tinggi. Setelah krisis finansial Asia tahun 1997, perusahaan ini menjadi bagian dari konsorsium yang membeli Bank Sentral Asia, atau bisa kita sebut dengan BCA, dari BPPN. BCA merupakan bank swasta terbesar di Indonesia dan sebelumnya merupakan bagian dari grup Salim. Saat ini saham mayoritas bank 51% dikendalikan oleh PT Jarum, berarti sangat mantap sekali ya. Lalu di luar bisnis rokok, keluarga Hartono juga memiliki bisnis lain. Pertama, perkebunan dan hutan tanaman industri. Di bawah PT Hartono Plantation Indonesia, perusahaan ini membuka lahan seluas 30.000 hektar kebun kelapa sawit di Kalimantan Barat, yang ke depannya akan bertambah menjadi 50.000 hektar. Sangat mantap ya teman-teman. Hutan tanaman industri kayu berada di Kalimantan Timur seluas 20.000 hektar. Kedua, perdagangan elektronik dengan brand belibeli.com. Ketiga, perusahaan elektronik PT Hartono Istana Teknologi. Dengan mengusung brand Polytron, perusahaan ini memproduksi alat elektronik konsumen seperti televisi, kulkas, AC, dan telepon seluler. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya dari Rio, yaitu perspektif manajemen dengan mencari margin bruto atau rasio HPP dengan rumus HPP dibagi penjualan bersih. Pada tahun 2016, HPP PT Jarum yaitu sebesar 59.657.431 dan penjualan bersihnya 74.095.896. Jadi kita bagi HPP dan penjualan bersihnya dapat 0,80, dan jika dipersenkan yaitu sebesar 80%. Jadi begitu juga di 2017 kita pakai rumus tadi, dapat juga harga hasilnya 80%. 2018 sebesar 82%, 2019 sebesar 81%. Jadi rasio margin bruto mengukur seberapa margin tersebut dapat menutup biaya tetap yang timbul dalam operasional perusahaan dalam menghasilkan produknya. Jadi semakin besar rasio yang didapat, semakin baik. Dalam perhitungan di atas, dari tahun 2016 hingga 2019 naik nilainya, artinya usaha manajemen dalam menutupi biaya tetap yang timbul semakin baik. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari margin laba PT Jarum. Rumusnya yaitu laba setelah pajak dibagi penjualan bersih.
Kita akan mencari selama 4 tahun, yaitu tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Pada tahun 2016, laba setelah pajak PT Jarum sebesar 6.672.682 dan penjualan bersihnya sebesar 74.095.896. Setelah dibagi dapat hasilnya 0,09 yang jika dipersenkan yaitu sebesar 9%. Pada tahun 2017 sebesar 9,5%, tahun 2018 sebesar 8,3%, dan tahun 2019 sebesar 10%. Rasio margin laba dihitung dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Dalam perhitungan di atas mendapatkan hasil yang relatif sama dari tahun 2016 sampai 2019. Namun yang berbeda pada tahun 2018 yang sedikit turun namun dapat kembali naik di tahun berikutnya. Ini menunjukkan kinerja manajemen yang baik karena setelah mengalami penurunan mampu mengembalikan rasio margin laba seperti tahun-tahun sebelumnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yogi Triwitanmoko akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami. Dan pembahasan selanjutnya adalah perspektif pemilih. Di dalam perspektif pemilih ada profitabilitas. Nah, rumus dari profitabilitas adalah hasil pengembalian atas kekayaan bersih sama dengan laba bersih dibagi kekayaan bersih. Nah, kemudian perhitungan PT Jarum dari tahun 2016 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut. Nah, di tahun 2016 PT Jarum memiliki laba bersih sebesar Rp672.682 dan dibagi dengan kekayaan bersih dengan jumlah Rp39.564.228. Totalnya jadi 0,16 atau dipersenkan menjadi 16%. Kemudian di tahun 2017 laba bersih dengan total Rp7.755.347 dibagi dengan Rp66.959.930 dengan total 0,11 atau dipersenkan menjadi 11%. Yang kemudian di tahun 2018 Rp7.793.068 dibagi dengan Rp45.133.285 dengan total 0,17 atau dipersenkan menjadi 17%. Kemudian pada tahun 2018 PT Jarum memiliki laba bersih dengan jumlah Rp10.880.704 dibagi dengan kekayaan bersih dengan jumlah Rp50.930.758 sama dengan 0,21 atau dipersenkan menjadi 21%. Nah, perhitungan rasio di atas untuk mengetahui seberapa tingkat pengembalian atas penggunaan kekayaan bersih pemilik untuk operasional perusahaan. Dari perhitungannya menunjukkan dalam tahun 2016 sampai 2019 rasionya relatif naik turun, dan pada tahun 2019 titik tertingginya dalam hal ini mengidentifikasikan tingkat pengembalian atas kekayaan. Yang selanjutnya adalah perspektif pemberi pinjaman. Di dalam perspektif pemberi pinjaman ini ada likuiditas. Rumus dari likuiditas adalah CR sama dengan aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Selanjutnya perhitungan likuiditas pada PT Jarum dari tahun 2016 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut. Dari tahun 2016 aktiva lancarnya sebesar Rp41.933.173 dibagi dengan kewajiban lancarnya sebesar Rp21.638.565 sama dengan 1,93 atau dipersenkan menjadi 101,93%.
193%. Pada tahun 2017 dengan hasil 1,93 sama seperti tahun 2016, dipersenkan menjadi 193%. Kemudian pada tahun 2018 dengan jumlah 205%. Kemudian di tahun 2016 dengan jumlah 206%. Rasio ini merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancarnya. Jadi semakin besar rasio yang dihasilkan, maka semakin baik kemampuan perusahaannya. Hasil perhitungan rasio lancar PT Djarum dalam tahun 2016 sampai dengan 2019 terus mengalami kenaikan. Namun terjadi penurunan pada tahun 2018 dan hasilnya dalam kondisi baik. Karena taraf dikatakan baik apabila rasio cepat menghasilkan lebih dari 100%. Nah, itu tadi pembahasan dari saya. Kemudian akan dilanjutkan dengan saudara Taufik. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengungkit keuangan. Rasio hutang terhadap aktiva sama dengan hutang total dibagi aktiva total. Tahun 2016 23.387.406 rupiah dibagi 62.951.634 sama dengan 0,37 atau 37%. Tahun 2017 24.572.266 dibagi 66.759.930 sama dengan 0,36% atau 36%. Tahun 2018 23.963.934 dibagi 63.097.219 sama dengan 0,34 atau 34%. Tahun 2019 27.716.516 dibagi 78.647.274 sama dengan 0,35 atau 35%. Rasio ini mengindikasikan seberapa jauh total utang yang dimiliki perusahaan dapat ditutupi dengan total aktiva yang ada. Jadi, semakin rendah hasil rasionya, maka semakin baik kondisi perusahaan. Hasil perhitungan di atas dalam tahun 2016 ke tahun 2019, hasil yang didapat semakin rendah, yang artinya tingkat kemampuan aktiva dalam menutupi total utangnya. Selanjutnya yaitu rasio utang dan ekuitas sama dengan utang total dibagi kekayaan bersih ekuitas. Tahun 2016 23.387.406 dibagi 39.563.228 sama dengan 0,59 atau 59%. Tahun 2017 24.572.266 dibagi 66.759.930 dibagi maksudnya sama dengan
0,36 atau 36%. Tahun 2018 23.963.934 sama dengan dibagi 45.133.285 sama dengan 0,53 atau 53%. Tahun 2019 27.716.516 dibagi 50.930.758 sama dengan 0,54 atau 54%. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa kemampuan ekuitas yang dimiliki perusahaan dalam menutupi total utang yang ada. Jadi, semakin besar rasio yang dihasilkan, semakin baik. Dalam perhitungan di atas menunjukkan persentase dari tahun 2006 sampai 2019 mengalami penurunan, namun rasionya makin cukup besar. Jadi, kondisi ekuitas perusahaan cukup baik dalam menutupi total utang yang ada. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian terima kasih.